ini kita akan mendengarkan pujian penguatan yang akan dibawakan oleh dipersembahkan oleh rekan-rekan almarhum di Kemajelisan Jemaat PKI Jambi. Rekan-rekan mantan majelis juga diundang untuk bergabung.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Di malam hari ini Tuhan, kami kembali berhimpun di tengah duka cita yang masih kami rasakan. Duka cita oleh karena rekan sepelayanan, sahabat kami, almarhum Bapak Hinsa Mehuta Galuh, yang meninggalkan istri dan keluarga, di mana setiap jerih lelah yang ia kerjakan selama ini telah usai. Dan biarlah kehilangan yang kami rasakan tidak membuat kami kehilangan iman percaya kepada Kristus, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang sejati akan menghiburkan diri kami, keluarga, agar kami mampu tetap menatap, memandang salib yang adalah keselamatan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang kami kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kita dikatakan berbahagia adalah saat dimana kita membaca, merenungkan, serta memberlakukan firman di dalam keseharian. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seseorang ketika akan mengalami perpisahan pindahkah, atau ketika berpisah dengan anak yang hendak kuliah di luar kota, itu selalu akan mulai melihat hal-hal baik dari orang yang akan berpisah dengan kita. Akan selalu diingat tentang sesuatu pengalaman yang romantis yang membuat mereka terbersit bahwa, loh kok cepat ya waktunya untuk berpisah. Bagi orang tua yang anak-anaknya akan kuliah, mungkin menyadari ini kan anaknya yang dulu lahir kecil, udah besar sekarang, yang harus melangkah lebih maju untuk melanjutkan pendidikan. Atau kita punya sahabat yang akan berpindah tempat tinggal di kota lain, mulai terbersit tentang kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata apa yang menjadi kenangan itu adalah hal-hal yang baik, yang selalu menjadi kenangan yang indah dalam diri kita. Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan mah harusnya nggak usah disimpan ya. Harusnya dibalut dengan pengalaman yang baik. Saudara-saudara pasti pernah mengalami pengalaman relasi dengan almarhum. Dalam beberapa pelawatan terakhir, di mana Pak Hinsa sedang berjuang dengan kesehatannya di rumah,
kami sering bercanda. Ya, saya candain karena dulu Pak Hinsa suka bercanda atau candain saya. Salah satunya waktu itu saya datang ke gereja, Pak Hinsa sudah mulai itu di RPP. Kan dia CEO-nya Kedai Camar dulu ya. Dia bilang, Pak Pendeta bajunya udah habis ya. Loh, saya bilang kaget. Kenapa Pak Hinsa? Tiap hari saya melihatnya, dia ketemu bajunya itu mulu, katanya begitu. Emang gak ada baju lain? Dia bilang begitu. Dengan muka sok serius, tapi itu adalah candaan dia. Ada bentuk yang berbeda dari orang lain. Saya tidak perlu menceritakan hal-hal yang lainnya. Tapi setidaknya yang saya mau katakan, saudara, kalau sudah pernah mengalami pelayanan bersama, perjumpaan dengan almarhum, pasti ada hal yang terbersih tentang hal yang baik. Pengalaman yang kedua yang saya mau bagikan, saudara, kan muka saya kan emang kayak begini ya, kata orang. Maksudnya muka saya tuh agak serem-serem gitu ya. Nah waktu itu saya lagi capek, saudara. Memang lagi capek, terus kami ada rapat. Terus Pak Hinsa tuh memang lirik-lirik saya waktu rapat. Ya, waktu rapat terakhir. Tapi dia nggak nyapa saya, saudara. Nggak nyapa saya. Jadi waktu itu dikira mungkin saya marah kali ya sama dia. Ya ternyata dia sensitif juga. Ya. Dia marah, dikira saya marah gitu ya. Habis itu pas habis itu saya ada pelayanan. Terus yang saya ingat waktu itu dia ternyata pakai cara lain. Dia mendekati mantan pacar saya dulu. Sekarang istri maksudnya. Dia bilang begini, dia titip makanan, saudara. Bu Merlin, ini titip buat Pak Charlie. Kenapa? Kata Bu Merlin. Saya tadi itu rapat sama Pak Charlie, mukanya itu kayak marah sama saya. Nah itu yang saya bilang sensitif dia, ya. Jadi saya disogok dengan makanan, saudara, ya. Saya disogok, kasih dia tolong sama Pak Charlie katanya. Jadi Bu Merlin cerita ke saya ngakak sendiri sih, kayak ketawa sendiri. Ya, ada aja saja yang dilakukan oleh almarhum ketika dia memang mau menunjukkan betapa ia mengasihi orang-orang di sekitar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mencoba untuk memahami tentang arti sebuah firman, bagaimana Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi bukankah itu yang kita rasakan dan alami ketika tadi yang saya katakan berpisah dengan sahabat kita, walaupun masih berpisah, cuma berpisah tempat. Kita berpisah dengan anak, tetapi hanya berpisah di mana dia melanjutkan kehidupan yang baru. Tetapi semua hal-hal yang indah, yang romantis, yang baik, itu langsung teringat secara perlahan demi perlahan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu bagian ini mencoba untuk memberikan satu pemahaman kepada saudara dan saya, bahwa orang yang kita kasihi, yang suka melakukan kebaikan-kebaikan itu, ternyata ketika dia berpisah dengan kita, dia akan tetap ada di hati kita. Kalau secara manusia saja seperti itu, saudara, apalagi ketika Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan mati, dia akan tetap hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga kematian bukan lagi menjadi satu hal yang menakutkan, bukan lagi menjadi satu hal yang mengerikan, tetapi itu adalah sebuah kondisi damai sejahtera yang boleh dirasakan, dialami bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan almarhum sudah melewati ada begitu banyak momen kritis, di mana secara manusia kita hampir menyerah. Tetapi ternyata Tuhan bilang belum. Kalau saudara-saudara mengikuti kabar, informasi, update dari pelawatan demi pelawatan, saat dimana kita melihat ada penurunan kesehatan waktu ada di rumah, sampai ada di rumah sakit, dan kemudian dia bisa kembali lagi ke rumah, masih bisa berkomunikasi, dan kita bisa imani itu mukjizat Tuhan. Sekalipun kita memperkirakan, memprediksi, aduh, ini bakal udah gak lama lagi.
Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan bilang belum, ya belum. Tapi ada saat dimana kita bisa merasakan kenapa kita begitu dekat dengan almarhum, khususnya Ibu Lina. Dari hari Rabu sampai hari Jumat, Sabtu sampai hari Sabtu, 4 hari. Ya, itu selalu ada di sampingnya. Jadi karena Ibu Lina belum menceritakan, saya sedikit menceritakan, saudara. Saya coba mengatakan kepada Ibu Lina, saya bilang kita berdoa ya supaya Amang pergi dari genggaman tangan Inang. Dia iman itu, saudara. Jadi dia kalau pergi cuma ke toilet, ya, sama kakak, mereka selalu praise and worship. Mereka selalu menyanyi, menyenandungkan. Jangan takut ya Pak, jangan khawatir ya Pak, Tuhan akan sambut Bapak. Saudara, kami yang mondar-mandir IGD, ya, keluar masuk lagi, ternyata pujian itu gak berhenti. 4 hari, saudara. Mungkin secara manusiawi emang ibu gak lelah badannya. Saudara, itulah cinta kasih. Cinta kasih yang tidak bisa dibatasi oleh kelelahan tubuh kita yang fana ini. Tetapi doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Dijawab dengan luar biasa. Dan betul, Pak Hinsa pergi dari genggaman tangan Ibu Lina ketika dia menarik nafas terakhirnya di pukul 5:40. Dan itu adalah sebuah mukjizat, kerinduan. Karena setiap kita seringkali melewatkan masa-masa di mana saya mau kasih yang terbaik, saya mau memberi yang terbaik untuk orang yang saya kasihi. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk hidup kita, mari kita belajar juga untuk memberi yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan disinilah kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang yang tetap bertahan setia di dalam Kristus sampai pada akhir hidupnya, ia boleh dimuliakan oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa orang-orang yang sudah Kristen ketika menghadapi kematian akan tenang-tenang saja. Ternyata ada begitu banyak kekhawatiran dan banyak ketakutan. Tapi itulah yang bisa menjadi kesaksian yang saya bisa bagikan, Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman Ibu Lina dan kita semua yang mendampingi, bahwa ketika kita bawa semua di dalam pertolongan Tuhan, semuanya indah pada waktu. Dan itulah yang dirasakan dan dialami. Jadi ketika saya hadir di rumah sakit Karolus sama Pak Alfred, ya, Bu Ana, Bu Susan, ya, dan beberapa rekan yang lain, saya itu melihat dia nggak nangis, saudara. Saya bilang, kok biasanya begitu ya? Ada orang yang menangis. Sekarang itu kalau dari hari Rabu sampai Sabtu ya menangis, ya, sebelum meninggal. Tapi ketika sudah dinyatakan Tuhan panggil dia, saya dekatin Ibu Lina. Ibu Lina cuma bilang, Pak, Bapak sudah pergi, tapi saya bersyukur saya boleh melepas dia dengan tenang. Saudara-saudara, itu bukan sebuah pengalaman yang kebetulan, tapi itu adalah sebuah rancangan yang baik yang Tuhan hadirkan di dalam diri Ibu Lina. Dan semuanya boleh bisa melihat bahwa Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Ketika Tuhan melepas kepergian itu dengan hati yang bersyukur. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan bahwa kematian adalah sebuah momentum di mana Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Bahwa manusia tidak bisa menghambat kuasa yang Tuhan kerjakan. Tapi yakin dan imanilah bahwa almarhum dia pergi dan dia tahu kemana dia akan pergi. Dan kita semua, mari kita terus berjuang untuk dapat mengimani bahwa di dalam Kristuslah ada kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Pertanyaan dari ayat ini adalah, percayakah engkau akan
hal ini. Semoga setiap kita saat dimanapun suatu saat kita menghembuskan nafas terakhir kita tetap pegang salib itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kebaikan yang kami lihat dalam diri seseorang itu adalah kebaikan dari Tuhan, di mana Tuhan telah menanamkan jati diri pelaku kebenaran dan kebaikan pada diri seseorang. Dan itulah yang kami alami, rasakan bersama almarhum Bapak Hinsa Mengkutan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan, untuk melewati suka dan duka perjuangan hidup ini. Terima kasih untuk setiap momentum yang Tuhan perkenankan hadir di dalam diri Ibu Lina. Karena kesetiaan dia bukan semata-mata kesetiaan manusia, tetapi itu adalah kesetiaan yang bertumbuh oleh karena kuasa Tuhan bekerja dalam diri. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan melalui kehadiran hamba-Mu almarhum selama ia menjalani kehidupan baik di keluarga, di tengah masyarakat, bahkan juga di gereja Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh ada pada saat ini, kami imani ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi di masa depan, kami selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima penguatan dari teman-teman paduan suara Deborah.
Marilah kita menaikkan pujian NKB 128, baik yang pertama dan keempat, berserahkan lagu. Di
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian acara yang akan dilaksanakan esok pagi sampai dengan selesai. Kami berdoa kiranya acara penutupan peti dan pelepasan jenazah itu juga boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Dan juga acara pemindahan makam dari putri terkasih juga boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kami bersama-sama berangkat ke pemakaman Sanda Ibu, itu juga Tuhan sertai, sehingga kami boleh mengistirahatkan saudara kekasih kami ini. Semuanya kami memohon kemurahan kasih setia Tuhan, baik kesehatan Ibu Lina dan keluarga, dan juga jemaat Tuhan yang turut serta. Semuanya akan terjadi hanya di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah memberkati setiap penguatan dan penghiburan dari keluarga, para sahabat, dan juga gereja Tuhan. Sehingga apa yang boleh terjadi di dalam masa-masa penghiburan ini membuat Ibu Lina tetap percaya bahwa Engkaulah yang menguatkan dan menopang dia. Oleh karena itu Bapak, Engkau tetap pelihara iman percayanya, sehingga ia tetap teguh. Dan ketika menyelesaikan seluruh rangkaian acara ini, dia boleh menjalani hidup di dalam kesetiaan kepada Kristus, sehingga air mata, kesedihan dalam keterpisahan ini Tuhan gantikan dengan sukacita. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita naikkan pujian janji yang manis.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.